Saudara sekalian, inilah fakta hidup yang kita jumpai. Saya tidak mengajak saudara berpikir pesimistis, tetapi saya mengajak saudara berpikir realistis. Sementara kita menghabiskan sisa umur hidup kita di bumi dengan memaksimalkan semua potensi, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan secara benar, lebih dari itu kita menantikan langit baru, bumi baru. Percayalah, ini yang terbaik. Ketika seseorang merasa kuat, saudara, tubuhnya sehat, ekonominya baik, semua berjalan serba mulus, tidak ada suatu ancaman dalam bentuk apapun, seseorang cenderung bersikap tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Dan cenderung tidak merasa membutuhkan Tuhan secara proporsional. Butuh-butuh Tuhan juga, tetapi tidak secara proporsional. Tidak bergantung kepada Tuhan secara proporsional. Ya, butuh-butuh Tuhan juga, tapi tidak secara benar. Pada saat seperti ini, cenderung hidup suka-suka sendiri. Kesombongan di hadapan Tuhan itu, simptomnya itu, gejalanya jelas. Suka-suka sendiri. Tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Merasa hidup ini adalah miliknya. Sah-sah saja punya keinginan ini, keinginan itu, saudara. Ya, seperti Lucifer yang memberontak. Tidak mengakui bahwa dirinya makhluk ciptaan. Menolak hidup dalam dominasi atau kekuasaan Allah. Ia mau membangun kerajaannya sendiri. Dan irama hidupnya adalah aku ingin. Begitu dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Aku ingin, aku mau. Dengan sikap tersebut sebenarnya seseorang menolak untuk hidup dalam pemerintahan Allah dan menolak terikat dengan Tuhan. Ini adalah makhluk yang tidak tahu diri. Secara tidak langsung orang-orang seperti ini sebenarnya memisahkan diri dari Tuhan. Dia memiliki teritorial sendiri yang Allah tidak boleh sentuh. Kalau mau marah, marah saja. Kalau mau ingin ini saja. Mau beli itu, beli saja. Mau melah kemana, melangkah saja. Ia tidak pernah memperdulikan perasaan Tuhan. Kalau mau tersinggung, tersinggung saja. Dia kembangkan, dia kobarkan rasa tersinggung atau sakit hatinya itu. Sebab ia merasa memiliki dirinya sendiri. Dan itu irama hidup sebagian saudara atau hampir semua saudara, jangan-jangan semua saudara. Dan kalau terus-menerus dalam keadaan seperti ini berbahaya, saudara. Hadirnya gereja ini kan sebenarnya mengingatkan saudara bahwa saudara bukan milik saudara sendiri. Jangan liar begitu. Jangan liar begitu. Suatu saat nanti saudara akan tertumbuk pada kenyataan betapa rentannya manusia itu. Betapa rentannya. Ya, ketika belum menghadapi suatu keadaan yang sukar, di mana ia tidak dapat menanggulanginya, ia bisa bersikap tinggi hati, saudara. Tidak merasa membutuhkan Tuhan dan tidak bergantung kepada Tuhan secara proporsional. Dan cirinya itu apa? Suka-suka sendiri. Jangan Anda berpikir bahwa kalau orang suka-suka sendiri, itu juga bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak mungkin. Orang yang hidup suka-suka sendiri tidak mungkin bisa hidup bergantung kepada Tuhan secara benar. Dan tidak mungkin, saudaraku sekalian, dia merasa membutuhkan secara benar. Ini orang-orang sombong. Kalau makhluk manusia tidak menyadari betapa rentannya hidup ini, wah, ini cenderung sombong. Dan hampir semua menjadi sombong. Setiap saat malapetaka dan bencana bisa mendekati kita. Dan kita bisa tidak mampu menyelesaikannya.
seperti bencana alam yang terjadi dewasa ini, berbagai kecelakaan, menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia dengan teknologinya tidak akan dapat meloloskan diri dari malapetaka dan bencana, saudaraku. Itu. Ini belum bicara soal perang, soal errornya rudal balistik antar benua yang berhulu nuklir, belum orang gila, teroris yang menyebarkan antrak di pusat pengolahan air minum. Dunia ini rentan dan kita melihat orang tuh makin gila, saudara. Saudara, tidak diharapkan, tetapi coba direnungkan fakta-fakta yang bisa terjadi. Ketika handphone berdering, lalu ketika diangkat dari pihak si penelpon memberitahukan bahwa anak kecelakaan, suami kecelakaan, istri kecelakaan. Kalau ketika Anda bertanya bagaimana keadaannya, kalau dia jawab parah, itu masih ada harapan. Nggak apa-apa sih, tapi tolong ke sini. Tapi kalau coba lihat dulu deh ke sini dulu, udah mati biasanya. Dan itu hal yang bisa terjadi kapan saja. Pulang ke rumah terbakar, cucu atau anak diculik, keluarga atau orang yang Anda kasih sakit tidak ada terapinya, atau orang yang Anda kasih meninggal, dan lain sebagainya. 1001 masalah bisa mendatangi kita, dan kita tidak bisa mengelak. Kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Nah, memang kalau keadaan baik, merasa kuat, sehat, ekonomi membaik, wah, orang menjadi sombong dan tidak berpikir bahwa dia lemah, rentan, getas. Dan keadaan yang paling mengerikan ketika manusia harus meninggal dan menjumpai realitas kekekalan. Itu paling mengerikan. Yang ini yang paling mengerikan sebenarnya, saudara. Semua kehebatan dan keberhasilan selama hidup di dunia tidak ada artinya. Saya sudah berapa kali mendengar orang berkata begini, saya mati aja deh. Oh, gampang mati. Mati itu gampang. Masalahnya setelah mati itu gimana? Saya mati aja deh. Oh, gampang. Mati itu gampang. Kalau pengen mati jangan nggak usah ngomong. Yang suka ngomong itu malah matinya agak panjang atau takut mati. Kalau berani mati, diem-diem minum obat serangga, jatuhkan diri di jeram yang dalam, cukup. Jangan banyak ngomong deh. Tapi masalahnya setelah mati, kemana? Dan kalau orang patah hati untuk menunjukkan kepahitannya, luka hatinya, dia bunuh diri. Konyol. Biar dia tahu saya mencintai dia. Konyol kamu. Atau istri-istri yang kecewa terhadap suami lalu bunuh diri. Bodoh bener. Sementara dia ada wanita lain lalu saudara bunuh diri. Tolol kan? Iya. Bodoh sekali. Maka di sini saya ajarkan saudara hidup untuk Tuhan. Hidupmu miliknya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Dalam seluruh langkah hidup ini, yang menjadi landasan haruslah jika Tuhan menghendaki. Nah, kita baca dulu Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, saudara. Ya. Tapi yang pertama tolong diingat ya, you are nothing. Ingat ini. You are nothing. Ini kalau orang sudah biasa kuat, punya relasi pejabat, bisa bayar tukang pukul, bisa bayar preman, wah. Atau mungkin dia miskin, tetapi nekat orangnya. Nekat, pokoknya gua nekat. Nah, udah miskin sombong. Modalnya nekat, pokoknya biar gua miskin nekat. Pernah ada jemaat yang anaknya nakal. Putus asa. Saya panggil begini, kamu kenapa ya begitu? Tahu nggak kamu itu? Satu, kamu itu sudah miskin. Ngapain kamu belagu? Jadi orang yang baik-baik. Ya, saudara, jangan begitu. Nah, banyak orang tuh bonek seperti ini. Bonek, bondo nekat. Nekat. You mau nekat bagaimana? You terbatas. Saya itu ya, baru minggu ini mendengar cerita nyata seorang eksekutif muda olahragawan
Dia fitness dengan rajin. Satu kali dia tarik besi, besinya patah. Jebret, dia jatuh ketimpa. Langsung di sini ya Pak, uratnya ada yang kejepit atau putus, dia begini nih jalannya sekarang. Waduh saudara, ganteng, bagus badannya, nyeret. Gampang, tidak usah nunggu jatuh dari Boeing 747 atau Airbus. You makan ikan asin kelak di sini sekret. Setengah mati loh, dibongkar di sini, terpaksa pita suaranya hilang. Langsung setelah operasi gini, apa kabar? Halo. Cuman gara-gara ini ikan asin jebret sini di satu posisi tertentu harus pita suaranya diputus. Coba, kok sombong loh? Wah sombong gitu. Jebret ditabrak trailer, kakinya remuk 2, habis. Anda lihat banjir bandang di Cina. Tragisnya kayak apa loh. Dia diwawancari CNN dalam bahasa Cina, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Suamiku mati. Anakku hilang. Waduh. Dalam meja encik model begini, dia punya toko 4 nih. Di sana. Rumahnya jadi kecil, kesambar air. Suami mati, anak hilang. Kita tuh lupa. Kita itu diberkati begini, ini anugerah. Tapi setiap saat jebret, you're nothing. Saya besok, ini orang tidak mampu, betul tidak mampu. Saya sudah sibuk pulang dari luar kota. Tapi suaminya cuma pengen dipeluk Pak Eras. Coba. Aneh kan? Tapi kankernya udah stadium akhir, sudah begitu cuci darah 3 kali seminggu. Udah sampai habis-habisan. Aduh saudara, cuma jual kue. Jual kue. Anaknya salah satunya autis lagi. Sementara suami sakit dititipin tetangga. Karena gak semua orang bisa menghandle anak autis. Saya sebenarnya sudah telepon. Ya halo. Ya udah ya ini. Tapi walaupun sudah ngomong. Udah puas dia. Tapi saya punya hati masih gak sejahtera. Ketika saya di restroom. Saya ada berbicara di hati saya. Kalau dia anak orang kaya konglomerat, kamu datang gak? Datang Tuhan. Kalau orang miskin, datang juga. Saya keluar. Saya besuk. Sampai sana, Pak ini mau peluk Bapak. Saya peluk dia. Karena jelas baunya. Udah berapa lama dia sakit. Minumnya soft drink, tidak jaga kesehatan. Ingat tuh, minum-minum soft drink tuh. Penyakit itu. Ya. Saya peluk, saudara. Ya, hidup ini tragis banget ya. Pulang dengan hati yang sedih, saudara. Tragis banget hidup ini ya. Lalu makan. Setelah makan saya berkata kepada teman-teman. Saya berkata kita makan ini. Kita pesan makan sebanyak ini. Kita nggak mikir berapa jumlah uangnya. Saya tunjuk satu makan. Ini harganya berapa ini? Ini bisa 15 sampai 20 ribu nih. Satu item ini. Ini ada orang yang gajinya mungkin 7 ribu aja per hari 10 ribu. Beli satu ini aja nggak sanggup. Ini satu dari 6-7 item loh. Bayangkan. Ingat kita bersyukur. Saya ingetin. Kita bersyukur. Orang kalau sudah mewah, udah kaya, lupa dia. Dia tidak tahu bahwa dia akan jadi miskin, lebih orang miskin. Ketika dia pulang ke rumah kekal. Nah, gereja ini mengajarkan Anda untuk ingat, untuk sadar. Bersyukurlah. Jangan sok, jangan sombong. Kok belagu loh. Lalu ingat kekekalan bro. Saya kira banyak saudara di sini masih ceroboh hidup loh. Nanti gampang lah. Jangan sombong. Pulang bertobatlah. Yang sok kuat, sok kaya, sewenang-wenang dengan orang, sopir, pembantu, dimaki-maki bawahan, ditindas. Saudara, ingat kamu anak Allah. Bagaimana seharusnya kita hidup. Yakobus 4:13 dimulai. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Seperti uap, biar kamu pedagang bisa keluar kota. Ini bukan pedagang murahan loh. Buka kelontong di depan rumah itu loh. Yang 2 kali 3. Bukan. Ini pembisnis. Kalau pada zamannya itu pembisnis yang bagus. Kalau sekarang sudah multinasional, jangan-jangan. Terus. Yang sebentar saja kelihatan,
lalu lenyap. Lalu lenyap. Terus? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Salah. Terus? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, Bapak Ibu, satu langkah yang saya ajak Bapak Ibu melakukan adalah, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan tidak sama dengan tidak hanya melakukan hukum-hukum Tuhan. Melakukan apa yang Dia ingini. Untuk melakukan apa yang Dia ingini harus mengerti apa yang Dia ingini. Untuk mengerti apa yang Dia ingini harus punya kecerdasan, kepekaan mengerti kehendak Allah. Untuk memiliki kecerdasan harus belajar kebenaran. Makanya saudara, belajar kebenaran, belajar kebenaran. Lewat kebenaran, lewat lagu, kita itu disadarkan, saudaraku, betapa rentannya hidup ini. Dan melihat realitas rentannya hidup manusia, perlu dipersoalkan keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati harus sungguh-sungguh mempersoalkan, apakah kita yakin melalui pembuktian ukuran kebenaran firman Tuhan bahwa kita diakui sebagai anak Allah. Benda warna kuning padat belum tentu emas. Dikatakan emas logam mulia kan lewat pembuktian laboratorium, atau sekarang sudah ada alat trik 24 karat, 23 karat. Kalau dulu kan enggak, saudara. Dipanasi dulu. Apakah engkau emas atau bukan? Dipanasi dulu. Dibuktikan dulu. Nah, setiap kita harus mengusahakan diri. Ini firman Tuhan loh. Menguji diri, engkau emas atau bukan? Anak Tuhan atau bukan? Sebab status anak Allah itu yang diberikan manusia belum tentu pengakuan dari Allah. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak otomatis membuat saudara jadi anak Tuhan. Secara hukum, seorang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu keluar dari penjara kuasa kegelapan. Dengan keadaan ini Allah bisa memiliki kita dan membawa kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, maka jadikan semua bangsa muridku. Jadi kematian Tuhan Yesus dan penebusan itu baru first capital. Kapital pertama. Orang keluar dari penjara setan. Dia harus terus jalan bertumbuh masuk penjara Tuhan. Sebab kalau tidak masuk penjara Tuhan, dia berstatus quo menjadi milik setan lagi. Maka perlu legalitas, perlu perjuangan untuk menjadi anak Allah atau diakui anak Allah. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak, hubungannya apa tadi Pak Eras khotbah soal rentannya manusia lalu sekarang jadi anak Allah? Begini, saudara. Kalau saudara menjadi anak Allah, itu pasti terpelihara. Terpelihara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara di bumi ini, pasti mendatangkan kebaikan. Dan kalau mati, Anda pasti diterima di kemah abadi. Jadi bukan begini loh. Oh saudaraku, kalian anak-anak Tuhan, amin. Dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Siapa yang punya masalah, saya doakan. Ngerti gak maksudnya apa itu? Mestinya jadilah anak Tuhan. Kalau kamu memanggil dia Bapa, 1 Petrus 1 ayat 17, ingat. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kenapa mesti takut? Sebab kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita harus seperti Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Nah, bagaimana bisa sempurna seperti Bapa di surga? Disinilah saya memberikan Anda firman untuk itu. Sempurna seperti Bapa bukan menyamai Bapa, tetapi bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Bapa.
Maka dibutuhkan kepekaan mengerti kehendak Allah. Untuk supaya memiliki kepekaan harus punya kecerdasan. Untuk memiliki kecerdasan harus belajar kebenaran, saudaraku. Kalau orang menjadi anak Allah, Anda akan terlindungi. Rentan bagaimanapun keadaan manusia, ketat bagaimanapun, kalau jadi anak Allah, percaya, semua jadi baik. Nah, saudara bisa melihatkan orang disuruh yakin dirinya anak Allah, tapi kualifikasinya nggak jelas. Anak Allah itu yang bagaimana? Saudara mungkin akan mulai tidak suka mendengar ini karena saudara merasa bahwa saudara sudah yakin anak Allah. Coba kita buka Ibrani pasal 12. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu, di situ kita akan membaca bahwa ada perlombaan yang diwajibkan. Nah, saudara melihat bagaimana manusia sekarang berlomba untuk menjadi lebih kuat, bisa lebih banyak miliknya, lebih tenang, lebih bahagia. Yang pada dasarnya yang pertama, dia mau mencari perlindungan dari kekuatan di luar Allah, yang pertama. Yang kedua, mencari kesenangan yang bukan dari damai sejahtera Tuhan. Nah, irama ini sudah terlanjur kuat menguasai banyak orang, saudara. Sampai orang tidak sadar bahwa dia sesat. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayo, baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Stop dulu. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Melepaskan beban dan dosa, beban keterikatan dengan dunia, supaya merasa terlindungi lewat kekuatan di luar Allah, harta, kekayaan, relasi pejabat, dan lain sebagainya. Lalu beban dan dosa. Dosa itu sinful nature, kodrat dosa. Orang mau menikmati kesenangan, bukan damai sejahtera Tuhan, tapi hidup dalam kedagingan. Melepaskan ini, menanggalkan ini, sebenarnya bukan berat, saudara. Berat sekali. Ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, lewat proses panjang. Jadi harus dilakukan sedini mungkin dan seintensif mungkin. Nah, ada orang-orang Kristen, saudaraku, yang memang merasa membutuhkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, tetapi tidak secara proporsional. Ke gereja juga hari Minggu, ya, ke gereja juga, berdoa juga, minta pertolongan Tuhan juga, disambut oleh pendeta-pendeta yang tidak mengenal kebenaran dengan doanya, dengan berkatnya, dengan klaim-klaim janji Tuhan. Itu salah, saudaraku. Ini mirip seperti praktek klinik orang-orang yang percaya tahyul dan klinik yang pergi ke pohon keramat. Pergi pohon keramat itu bisa seminggu sekali, sebulan sekali memberikan sesajen, entah ayam hitam atau bubur putih dan lain sebagainya, atau bunga 7 rupa gitu, saudara. Dan itu sudah cukup untuk memuaskan, menyenangkan, ya, yang disembah. Ini contoh saja, banyak objeknya. Tuhan jangan diperlakukan seperti itu. Ke gereja nyanyi memuji Tuhan, kasih persembahan, kalau ada persoalan datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu gunung batu perlindungan gitu. Saudara, orang Yahudi itu masih punya cara yang agak mirip seperti itu. Yang penting melakukan hukum-hukum, ya agak baikan sedikit sih, ada hukum-hukum yang dilakukan, plus setiap Sabat mereka melakukan ibadah di bait Allah. Kristen tidak begitu, saudara. Kalau anak Tuhan itu setiap menit, setiap jam, setiap hari harus memposisikan diri sebagai orang yang diperintah Allah, didominasi Allah, hidup dalam pemerintahan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kualitas anak, seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jangan merasa sudah jadi anak karena ke gereja, ikut kebaktian, memberikan persembahan, kalau itu disamakan dengan sesajen. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan segenap hidupmu. Tuhan membutuhkan sikap hatimu dirubah, pola pikirmu dirubah,
supaya engkau seirama dengan Tuhan. Dan untuk itu ada perlombaan yang diwajibkan, melepaskan beban dan dosa. Kalau saudara menolak hal ini, menolak menjadi anak Allah, Anda menolak keselamatan. Sebab kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak mengembalikan manusia ke rancangannya semula, menjadi manusia agung yang sekarakter dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya beban dan dosa itu harus dilepaskan. Itu perlombaan yang diwajibkan. Anda tahu, jangan kaget saya ngomong, Tuhan Yesus sendiri ikut perlombaan itu. Kalau Tuhan Yesus gagal, dia tidak pernah jadi anak Allah lagi. Dia akan terhilang dan menjadi pengikut Lucifer yang jatuh. Tuhan Yesus sendiri berlomba. Baca terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kamu mau ikut perlombaan, contohlah beliau. Kira-kira begitu. Terus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Harus diingat, no gain without pain, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib, saudara. Tadi saya katakan menanggalkan beban dan dosa itu sebenarnya nggak berat, tapi sangat berat. Lihatlah Tuhan Yesus yang begitu tekun. Nah, kita sekarang tidak punya ketekunan, pokoknya mengalir saja. Mengalir apaan? You nggak ngerti ya? Belum kekekalan loh. Di dunia saja you itu rentan. Di dunia saja you itu rentan. Apalagi di kekekalan. Kok sombong loh? Yang mengandalkan Tuhan saja, tapi tidak secara proporsional ya. Tetap salah. Tetap salah. Dulu begini, kalau di gereja-gereja karismatik Pentakosta itu ada lagu-lagu yang seperti ku tak dapat jalan sendiri, pakai nangis-nangis Bombay. Tuhan tolong padaku, Yesus gitu. Tapi setelah itu begini, saudara sekalian, dunia tambah jahat. Kita lemah, tidak berdaya. Kita bergantung kepada Tuhan. Siapa yang punya masalah maju ke depan, saya doakan. Ini loh ekornya yang jelek. Kalau you tahu you lemah, you tidak berdaya, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Bukan didoakan pendeta. Nah, kalau ada orang dulu bilang begini, Pak, doakan ya masalah saya. Oh ya, amin. Atau dulu sebelum mengerti kebenaran, oh Tuhan Yesus, tolonglah dia. Aku lepaskan berkat. Aku klaim janji. Kita nggak tahu orang ini macam apa hidupnya. Kalau sekarang doakan Pak Eras, ya, tapi gimana masalahnya? You dengar dulu khotbah saya. Dia hidup belum benar, didoakan juga percuma. Amin. Percuma. Kalau kita kan sering dengarnya cuma begini, so sekalian Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau saya ada tambahannya. Tuhan menyertai saudara, amin. Tuhan menyertai saudara, amin. Amin. Saudara menyertai Tuhan? Itu masalahnya. Kalau kamu menyertai setan, kamu menyertai dirimu sendiri, kamu cari kesenangan diri sendiri, nggak layak, nggak pantas kamu disertai Tuhan. Emangnya kacung kampret Tuhan. Makanya kita mesti jadi anak Tuhan, jadi hambanya yang mengabdi dan mencari apa yang menyukakan Tuhan. Jangan takut yang lain, dia topang. Malam jam 12:04 masih bangun, saya duduk diam di kaki Tuhan, saya sebut nama orang-orang yang saya kasihi. Tuhan tolong lindungi. Aku tidak sanggup menolong apa-apa untuk mereka. Memang kadang-kadang saya juga terasa kayak mau mati ya saya ini. Tapi mau matinya itu begini saudara, ya udah gak punya kesenangan, mau ngapain ya hidup. Nah ini belajar terus, saya belajar untuk bisa mematikan keinginan-keinginan dunia saudara. Lalu waktu anak saya pergi tanpa saya, mau mendarat pesawatnya, saudara, aduh langit kok gelap. Ini jam-jam anak saya
mendarat nih. Wah, pas kuda-kuda gelap, awan hujan deras sebagian kota Jakarta. Saya bilang, ya bisa apa aku? Dalam tanganmu kuserahkan Tuhan orang-orang yang kukasihi. Kan Tuhan tahu kalau ada apa-apa atas orang yang kita kasih, terganggu jiwa kita juga kan? Iya kan? Pastilah Tuhan akan pelihara sempurna. Atau kalaupun ada terjadi sesuatu, pasti itu baik. Makanya yang saya ajarkan adalah bukan doa saya yang berkuasa. Jadilah anak Tuhan yang baik. Lakukan kehendak Tuhan. Saya tidak mau saudaraku jadi perusahaan yang service after sale. Jadi kalau you beli barang saya, you nggak bisa lepas dari saya. You mesti hubungi saya. Kalau enggak bisa. Nggak boleh begitu. You saya kenalkan ke Tuhan, setelah itu you masih sama-sama saya atau tidak terserah. Tapi you udah kenal Tuhan. Oke, jangan dikit-dikit gini loh. Saya doakan masalahmu. Saya lepaskan berkat. Saya patahkan kutu. Dia kayak matahin ranting gitu. Pak, doakan Pak, saya lagi ada persoalan di pengadilan Pak. Saya belum tahu masalahnya apa. Harus tahu dulu. Kalau you salah, udah you mengalah aja. Kasih tanah ke dia. Saya sengketa tanah nih Pak. Ini tanah siapa? Ya pokoknya ya ini. Ya aku berdamai aja lah, dapat dikit nggak apa-apa. Kalau tanah dia you salah beli, lalu you nggak hati-hati waktu beli. Nggak mau saya. Kalau yang di pihak sana juga anak Tuhan, Pak doakan saya. Loh, Tuhan diajak berantem. Tuhan dia sama Tuhan dia. Ternyata dia pendeta lain, ini jemaat saya. Ya enggak mau saya bro. You dulu salah beli, you kasih tahu sama orang, aku salah beli deh. Sekarang kita daripada ke pengadilan, you nggak dapat, saya nggak dapat, yang punya duit itu polisi atau hakim dan jaksa dan pengacara, kita damai aja. You pulangin uang saya. Kalau bisa ditambahkan lagi sebagai bunganya. Kalau enggak ya, yang penting gua nggak rugi. Harus begitu. Ternyata saya ditipu, kata si jemaat. Ya udah, yang lu ditipu nggak hati-hati. Terus yang punya tanah itu, ini tanah saya Pak, saya nggak tahu kenapa ada orang bisa punya sertifikat palsu. Nah kalau yang punya tanah lalu datang kepada saya, Pak saya lagi ada persoalan pengadilan tanah saya Pak sengketa. Oh iya, sama siapa? Sama Pak itu. Wah, ya Tuhan, menangkan siapa ini? Kalau dulu kan kita doa saja, Pak Era saya punya masalah, Tuhan tolong. Pak saya masih nganggur, kasih kerjaan. Saya belum menikah, dapat jodoh. Anda bertanya kami menjawab. Anda meminta kami memutar. Enak aja. Nggak bisa begitu. Tuhan Yesus pun berlomba. Yang saya ajak Anda itu sekarang berlomba. Ini yang penting. Amin. Berlomba yang penting. Saya khawatir Anda nggak berlomba. Bagaimana melepaskan beban dan dosa sehingga keinginanmu melakukan kehendak Allah. Iramanya jika Tuhan menghendaki, bukan aku ingin, bukan aku ingin. Nah, merombaknya setengah mati ya. Nah, ayat-ayat berikutnya itu saudara akan melihat bahwa untuk menjadi anak Tuhan itu perlu legalitas. Ada huios yang disebut pangeran, ada notos yang namanya anak haram atau anak tidak halal, tidak legal. Jadi menjadi anak Tuhan itu ada legalitasnya. Legalitasnya itu yaitu melepaskan beban dan dosa, berkualifikasi sebagai anak Tuhan. Ingat, yang warnanya kuning dan keras, pada belum tentu emas. Jadilah emas, berusahalah jadi emas, berusahalah jadi anak Tuhan, berkeadaan sebagai anak Tuhan. Engkau aman di bumi sampai di kekekalan. Jangan lagi ditipu dengan ke gereja, Allah luar biasa, Allah baik saudara sekalian. Dia berkuasa, ngeri mustahil bagi Tuhan. Siapa yang saya mau doakan? Paham gak itu? Itu nipu. Allah memang luar biasa, tapi kamu gak pantas menerima keluar biasaan Tuhan. Kamu bukan anak Tuhan. Ya, saya anak Tuhan. Bisa membuktikan kamu anak Tuhan? Kelakuanmu yang menunjukkan kamu anak Tuhan atau tidak. Nah, disinilah kita mesti belajar. Oleh sebab itu kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan. Seorang merasa miskin di hadapan Tuhan, yang ditulis dalam Matius 5 ayat 3, artinya 1, bahwa manusia rentan dalam segala hal. 2, bahwa manusia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Berangkat dari kita terbatas dalam segala hal, kita rentan, miskin. Yang kedua, kita belum seperti yang Tuhan kehendaki.
kita menjalankan hidup ini. Kalau hanya rentan saja, lalu minta perlindungan Tuhan, belum benar. Rentan, hayati. Yang kedua, belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Gumuli ini. Amin.